berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir, semuanya hadir. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Oke, ketua kelasnya silahkan pimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Sudah lupa semua? Berarti tidak belajar dari malam sebelum ke sekolah, toh? Sudah ada yang belajar? Oke, jadi kalian tuh harus rajin belajar di rumah. Kalau sudah pulang dari sekolah, buka kembali lagi bukunya, pelajaran apa yang sudah diberikan sama gurunya di sekolah, supaya materi yang diberikan sama gurunya tidak mudah dilupa, supaya orang juga bisa menjadi anak yang pintar. Oke, jadi materi kita minggu lalu yaitu kondisi masyarakat Yastrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kondisi perekonomian agamanya masyarakat Yastrib, bagaimana sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka masih menyembah berhala dan lain sebagainya. Sekarang kita masih masuk pada pembelajaran mengenai masyarakat Yastrib, tapi kita di sini sudah membahas tentang bagaimana kondisi atau peristiwanya hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Oke, sebelum kita masuk, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama, siswa mampu menjelaskan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu mengetahui hikmah dari perjuangan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Nah, jadi yang pertama sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah tahu apa yang menjadi penyebabnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib? Oke, jadi sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib diantaranya adalah yang pertama, karena adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yastrib. Jadi yang pertama yaitu adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Yastrib. Hijrah ke Yastrib. Nah, jadi pada saat ketika rapat para pemuka suku Quraisy di Darun Nadwah berlangsung, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Sesudah malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi seperti ini. Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang engkau telah biasa tiduri di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya
berangkat hijrah ke Yastrib. Jadi itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasul. Kemudian yang kedua, adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy. Oke. Kaum muslimin yang tinggal di Mekah, terutama Nabi Muhammad SAW, sangatlah menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat perbuatan kaum kafir Quraisy. Mereka mendengar bahwa orang-orang Yastrib telah banyak memeluk agama Islam. Nah, orang-orang di Yastrib juga mengadakan perjanjian tolong-menolong dengan beliau serta sanggup menyampaikan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Bertambah marah kaum kafir Quraisy. Setiap hari Nabi Muhammad SAW menerima berita dari para sahabat-sahabatnya bahwa sahabat-sahabatnya dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Yastrib. Oke anak-anak, sampai di sini bisa paham? Atau ada yang mau ditanyakan yang belum dimengerti? Saya Bu, Ya apa? Apa yang tidak dimengerti? tekanan kaum kafir Quraisy. Oke, maksud dari tekanan kaum kafir Quraisy yaitu jadi pada saat itu sebelum hijrahnya Nabi ke Yastrib, beliau telah banyak mendengar dari para sahabatnya bahwa di Yastrib ada beberapa yang sudah memeluk agama Islam. Kemudian mereka penduduk Yastrib telah mendengar berita bahwa sudah banyak kaum masyarakat di Yastrib yang telah memeluk agama Islam. Sebab karena itu kaum Yastrib menyiksa para pemeluk agama Islam, sehingga para sahabat melapor ke atau memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa masyarakat di Yastrib yang memeluk agama Islam mereka telah sering dianiaya oleh masyarakat Yastrib. Jadi oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya sebagian untuk hijrah ke Yastrib. Oke, sampai situ bisa paham? Bisa Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Kemudian yang ketiga yaitu adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib. Oke. Jadi maksud dari adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib di sini sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib, ada beberapa orang Yastrib yang sudah memeluk agama Islam. Nah, mereka datang ke Mekah pada waktu itu. Pada waktu musim haji mereka datang ke Mekah. Setiap tahun kota Mekah dikunjungi bangsa Arab. Jadi hal itu dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam. Pada suatu malam Rasulullah SAW bertemu dengan serombongan orang dari Yastrib yang berjumlah 6 orang. Mereka berasal dari keturunan Khazraj. Jadi setelah memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka langsung menerima ajakan beliau. Kemudian peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian.
Merekalah orang Yastrib yang pertama kali masuk Islam. Mereka berenam, kemudian meninggalkan Mekah menuju Yastrib dan menyiarkan kembali agama Islam di tengah-tengah masyarakat Yastrib. Kemudian mereka juga berjanji akan kembali lagi pada musim haji yang akan datang. Pada musim haji tahun ke-12 dari kenabian. Mereka benar-benar datang memenuhi janjinya. Jadi mereka datang kembali ke Mekah untuk menepati janjinya kepada Rasul. Terus mereka datang bersama dengan 7 orang dari Yastrib. Nah, Nabi Muhammad SAW membayat mereka di Bukit Aqobah. Bayat ini disebut dengan bayat Aqobah pertama. Adapun bayat Nabi Muhammad SAW berisi sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian bayat yang kedua, janganlah kamu mengambil hak orang lain tanpa izin. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu melakukan zina. Kemudian yang keempat, janganlah kamu membunuh anak-anak. Kemudian yang keenam, janganlah kamu berdusta dan berbuat kedustaan. Kemudian yang ketujuh, janganlah kamu menolak perkara yang baik. Kemudian yang kedelapan, hendaklah kamu mengikuti Rasulullah SAW baik dengan terpaksa maupun tidak. Kemudian yang kesembilan, janganlah kamu merebut sesuatu perkara dari ahlinya yang mengerjakannya, kecuali jika kamu melihat dengan nyata-nyata akan kekafiran orang yang mengerjakan perkara itu dengan tanda-tanda bukti atau keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekafirannya. Kemudian yang berikutnya, hendaklah kamu mengatakan kebenaran atau hak dimanapun kamu berada, dan janganlah kamu takut atau khawatir terhadap celaan orang dalam mengerjakan agama Allah atau agama Islam. Kemudian setelah dibayat, mereka kembali ke Yastrib dan mendakwakan Islam di sana atau di Yastrib ya. Kemudian mereka juga menjamin keamanan dari penduduk Yastrib. Nabi Muhammad SAW juga mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendampingi mereka ke Yastrib. Kemudian sebab yang keempat, yaitu permintaan penduduk Yastrib agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Yastrib. Permintaan penduduk Yastrib agar Nabi Muhammad hijrah ke negeri Yastrib. Oke, jadi sebab yang keempat yaitu permintaan penduduk Yastrib agar Nabi Muhammad hijrah ke negeri Yastrib. Nah, pada musim haji pada tahun ke-13 dari kenabian, banyak sekali penduduk Yastrib yang ingin menjalankan ibadah haji. Mereka berjumlah sekitar 73 laki-laki dan 2 perempuan. Seluruhnya hanya berjumlah 75 orang. Terdiri atas 63 laki-laki dari golongan Khazraj, kemudian 11 laki-laki dari golongan Aus, dan 2 orang perempuan dari golongan Khazraj yang bernama Nusaibah bin Ka'ab Bani An-Najjar dan Asma binti Amr dari
Bani Salamah. Nah, pada Bai'at Aqabah Kubro ini, penduduk Yathrib meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib dan menjadi pemimpin mereka di sana. Oke, sekarang kita masuk di peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Kita masuk bagian B. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Oke. Jadi anak-anak, apakah kalian sudah tahu peristiwa apa saja yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib? Oke, jadi peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib yaitu yang pertama, rencana jahat yang akan dilakukan kaum kafir Quraisy. Nah, maksudnya di sini kenapa Bu ada rencana jahat yang akan dilakukan kaum kafir Quraisy? Nah, kaum muslimin semakin hari semakin banyak yang hijrah ke Yathrib. Melihat gejala ini, kaum kafir Quraisy merasa khawatir jika kota Yathrib akan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Oleh karena itu, mereka harus bertindak cepat menghadapi Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau melaksanakan hijrah, kepala-kepala suku Quraisy dikumpulkan pada hari Sabtu akhir bulan Safar tahun ke-13 dari kenabian Muhammad SAW. Nah, pertemuan diselenggarakan di sebuah gedung yang bernama Darun Nadwah, yang seperti tadi kita sudah bahaskan. Kemudian mereka yang hadir yaitu antara lain yang pertama ada Utbah bin Rabi'ah dan Syabi'ah bin Rabi'ah, wakil dari suku Bani Abdi Syamsin. Kemudian yang kedua ada Harts bin Amir, wakil dari suku Bani Naufal. Kemudian yang ketiga ada Tu'aimah bin Mut'im, wakil dari suku Bani Adi. Kemudian ada Nadhar bin Harits, wakil dari suku Bani Abduddar. Peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 100 orang yang terdiri atas kepala dari kabilah-kabilah di kota Mekah dan sekitarnya. Adapun yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan semangat Islam yang telah menyala-nyala terutama di kota Yathrib. Setelah rapat dimulai, yang mengemukakan pendapat sebaiknya dijaga saja di rumah Muhammad agar tidak berani keluar. Ada pula yang mengusulkan begini, lebih baik Muhammad dipenjara dalam rumah dan makan cukup dilemparkan saja. Kemudian ada juga yang berpendapat begini, sebaiknya Muhammad ditangkap saja lalu dijerat dan dimasukkan ke dalam peti sampai ia binasa atau mati. Akhirnya Abu Jahal mengusulkan Muhammad harus dibunuh secepatnya dengan mengambil 5 orang pemuda suku Quraisy yang gagah perkasa dan berani untuk memancung kepala Muhammad. Apabila kelima pemuda telah membawa Muhammad ke hadapan kita, kita harus memberi hadiah paling sedikit 1000 dinar. Pendapat dari usulan Abu Jahal disetujui dan akhirnya rapat pun diakhiri atau ditutup. Nah, kemudian peristiwa yang kedua, sahabat yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Ketika hijrah ke Yathrib, sesudah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW,
"Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur engkau yang telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yastrib." Nah, setelah turun surah perintah hijrah, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan segala sesuatunya untuk hijrah ke Yastrib. Ada beberapa sahabat yang menyertainya atau membantunya ketika hijrah ke Yastrib. Antara lain ada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, upaya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam mengatasi ancaman kaum kafir Quraisy ketika hijrah ke Yastrib, yaitu dengan cara Nabi bersembunyi di Gua Sur, kemudian Nabi Muhammad menyamar sebagai penunjuk jalan, kemudian yang ketiga Allah melindungi Nabi Muhammad SAW dari kejaran Suraqah. Nah, oke anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian C, hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Oke, nah anak-anak, apa saja kira-kira hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib? Ada yang tahu? Oke, jadi hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yastrib diantaranya yang pertama, bertambah kecintaan kaum muslim terhadap Islam. Nah, agama Islam mengajarkan kepada umatnya apabila menghadapi berbagai macam gangguan yang diperbuat oleh orang-orang yang memasuki Islam supaya bersabar dan ikhlas. Apabila mereka sudah tidak mengenal lagi keprimanusiaan, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan supaya berhijrah ke tempat yang jauh dari ancaman dan gangguan mereka. Dengan hijrahnya kaum muslimin, tampak kecintaan mereka kepada Islam, dan dengan hijrah pula tampaklah kecintaan kaum muslimin kepada Allah dan Rasul-Nya, melebihi cintanya mereka kepada tanah air dan harta bendanya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu bertambah kekuatan kaum muslimin dengan berhijrah ke Yastrib. Kaum muslimin akan memperoleh ketentraman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan sehingga kaum muslimin dapat mengalahkan orang-orang kafir walaupun mereka memang lebih besar atau lebih banyak kekuatannya. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung Nabi Muhammad SAW. Selama 13 tahun di Mekah selalu menghadapi berbagai gangguan dari kaum kafir Quraisy. Nah, ancaman yang kecil sampai yang besar, bahkan sampai yang membahayakan nyawa Rasulullah SAW. Akhirnya beliau memilih untuk hijrah ke Yastrib untuk melanjutkan dakwahnya. Yastrib juga ini merupakan kota yang makmur, tentram, mendukung segala kegiatan Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian hikmah yang keempat yaitu setiap kebenaran akan mendatangkan kemenangan. Rasulullah SAW setiap menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy selalu sabar, teguh, dan berani. Nah, Nabi Muhammad berkeyakinan bahwa orang yang berani dan tabah
menderita kesukaran atau kesulitan akan mendapatkan kemuliaan. Kemenangan akan diperoleh oleh siapapun yang berani dan tabah menempuh bahaya yang mengancam jiwanya. Allah beserta orang-orang yang benar. Kemudian hikmah yang kelima yaitu peristiwa hijrah dijadikan dasar permuliaan tahun baru Islam, yaitu tahun hijrah Khalifah Umar bin Khattab, menetapkan bahwa pergantian tahun Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Yastrib. Khalifah menetapkan dan memutuskan dengan persetujuan sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu bahwa permulaan pergantiannya dimulai pada tanggal 1 Muharram. Oke. Nah, anak-anak, jadi itulah tadi materi kita untuk hari ini. Sampai di sini ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita yang telah kita pelajari tadi? Yang bisa menyimpulkan, angkat tangan. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, Ibu yang akan menyimpulkan materi kita untuk hari ini. Oke, jadi adapun kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pelajaran hari ini yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib adalah yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk berhijrah ke Yastrib. Kemudian yang kedua adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib. Kemudian yang keempat permintaan penduduk Yastrib agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Yastrib. Kemudian di Darun Nadwah para pemimpin suku kaum kafir Quraisy berkumpul dan bermusyawarah. Musyawarah itu menghasilkan keputusan bahwa untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka mengutus 5 orang pemuda yang gagah perkasa dan berani untuk membunuh Rasulullah SAW. Barang siapa dapat melakukannya akan diberi hadiah 1000 dinar. Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyertai hijrah ke Yastrib antara lain Abu Bakar, Ali, Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Ruman, Aisyah, Asma, dan Abdullah. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatasi ancaman kaum kafir Quraisy dengan bersembunyi di Gua Sur, menyamar sebagai penunjuk jalan dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hikmah yang terkandung dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib antara lain bertambah kecintaan kaum muslimin terhadap Islam. Kemudian bertambah kekuatan kaum muslimin. Kemudian dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung. Setiap kebenaran akan mendatangkan kemenangan. Dan peristiwa hijrah dijadikan dasar permulaan tahun baru Islam, yaitu tahun hijrah. Oke, jadi minggu depan kita akan membahas atau akan mempelajari tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, silahkan ketua kelasnya pimpin doa setelah belajar. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa dimulai. Bismillah.